Membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis yang melindungi dan membatasi sel dari lingkungan eksternal. Fungsi utama membran sel adalah menjaga keseimbangan lingkungan dalam sel dengan mengatur masuknya zat-zat tertentu ke dalam sel. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental yang terisi oleh berbagai organel sel dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam sel. Nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan pusat kendali sel. Fungsi nukleus adalah menyimpan materi genetik dalam bentuk DNA, mengatur sintesis protein, dan mengontrol semua aktivitas. 4. Ribosom. Ribosom bertanggung jawab untuk sintesis protein dalam sel. Ribosom terletak di sitoplasma atau di permukaan retikulum endoplasma dan merakit asam amino menjadi rantai polipeptida. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua bagian, yaitu retikulum endoplasma kasar atau RER dan retikulum endoplasma halus atau SER. Retikulum endoplasma kasar terlibat dalam sintesis dan modifikasi protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi zat-zat beracun. Badan Golgi berfungsi mensekresi, memproses, dan mengemas protein yang dihasilkan oleh Golgi. Selain itu, aparatus Golgi juga berperan dalam pembentukan lisosom dan transportasi protein ke tempat-tempat yang sesuai dalam sel atau keluar sel. Kemudian ada lisosom, berperan dalam pencernaan intraseluler atau pemecahan senyawa organik yang masuk ke dalam melalui endosistem. Lisosom mengandung enzim hidrolik yang dapat memecah senyawa organik menjadi bagian-bagian yang sederhana dan dapat digunakan oleh sel. Kemudian ada mitokondria, berperan dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Pada tahap akhir respirasi seluler, mitokondria menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sel. Sentriol. Sentriol merupakan struktur organel yang berbentuk tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel dan pembentukan silia serta flagela. Bukan hanya itu, sepasang sentriol juga dapat membentuk suatu struktur gabungan yang disebut dengan sentrosom. Selain bagian-bagian di atas, sel hewan juga memiliki nukleolus. Nukleolus berkaitan dengan pembentukan ribosom atau biogenesis ribosom. Selain itu, nukleolus juga berperan dalam hal berikut: sintesis dan penyimpanan RNA. Yang terakhir, yang ke-11, vakuola. Vakuola pada sel hewan untuk mengendalikan kadar garam serta air dalam tubuh sekaligus sebagai tempat menyimpan kebutuhan cadangan makanan. Lalu, vakuola sebagai tempat pengolahan makanan dalam sel serta menyebarkan ke semua bagian tubuh. Selain itu, vakuola berfungsi sebagai pengatur osmoregulasi serta pH pada sel. Fungsi lainnya vakuola untuk menyimpan senyawa hasil proses metabolisme, misalnya asam amino. Baik, di sini yang berwarna ungu itu nukleus. Nukleus atau yang kerap kalau disebut sebagai anak inti. Fungsi dari nukleus ini yaitu sebagai wadah untuk memproduksi ribosom yang memiliki kegunaan atau memproduksi protein dalam sel. Nukleus sendiri memiliki bentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Dan nukleolus itu tidak memiliki selaput pelindung pada bagian luarnya. Baik, selanjutnya ada porinukleus yang bintik-bintik biru ini. Nah, porinukleus itu berfungsi memungkinkan pertukaran zat antara nukleus dan sitoplasma sel. Fungsi porinukleus adalah memungkinkan pertukaran zat antara nukleus dan sitoplasma, menjaga molekul dalam inti sel, tempat melekatnya membran sel dan membran dalam. Selanjutnya ada nukleus plasma, itu ini yang luarnya nukleolus. Nukleolus plasma memiliki tekstur padat di dalam inti sel atau nukleus. Di dalamnya terkandung serat kromatin padat dan berbentuk kromosom. Selain itu, nukleus plasma itu bertanggung jawab membawa informasi genetika.
Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu yang ini, warna biru. Nah, retikulum endoplasma adalah struktur benang yang bermuara di inti sel dan terdiri dari dua bagian, yaitu RE granular dan kasar, RE granular atau halus. Fungsi retikulum endoplasma untuk mengumpulkan protein dan ke membran sel, RE halus, dan sintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Selain itu juga berfungsi untuk menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma dan sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tadi. Yang selanjutnya adalah ribosom. Ribosom itu yang ini. Ribosom adalah organel terkecil di tumbuhan yang berbentuk butiran-butiran bulat dan melekat sepanjang retikulum endoplasma. Namun, ada juga yang hidup sendiri terpisah di sitoplasma. Fungsi dari ribosom yaitu tempat sintesis protein. Yang selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas itu yang ini, yang hijau ini. Kloroplas adalah struktur organel sel tumbuhan yang memberikan warna hijau dan berperan penting dalam fotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Fungsi dari kloroplas adalah menyerap energi matahari agar tumbuhan dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Yang selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi itu yang pink. Badan Golgi adalah kumpulan ruang, gelembung-gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Letaknya ada di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Fungsi badan Golgi sendiri sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Selain itu, juga berfungsi untuk memilah dan mengirim produk sel. Dan selanjutnya adalah lisosom. Lisosom yang ini. Lisosom merupakan kantong terikat pada membran berisi kandungan enzim hidrolitik. Lisosom terletak pada sel eukariotik. Bagian ini berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam kondisi apapun. Lisosom berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, mencerna materi menggunakan fagositosis, menghancurkan organel sel yang telah rusak, dan memasukkan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya ada peroksisom yang ditunjukkan pada huruf I. Peroksisom atau dikenal juga badan mikrob merupakan organel berkantung kecil berisi enzim katalase. Fungsinya untuk menguraikan peroksida H2O2 atau metabolisme yang bersifat racun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Organel peroksisom ini bisa ditemukan pada bagian sel hati dan juga ginjal. Selanjutnya ada vokula yang ditunjukkan huruf C. Vokula adalah organel yang berisi cairan, cadangan makanan, dan pigmen dengan rongga dan membran. Ini merupakan organel terbesar dari sisi volume di sel tumbuhan. Cairan di vokula mengandung enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam, termasuk juga asam amino, asam organik, glukosa, dan gas. Fungsi vokula menyimpan cadangan makanan dan cairan, tempat mengatur turgiditas sel, dan penimbun sisa metabolisme serta metabolik sekunder. Selanjutnya ada mitokondria yang ditunjukkan pada huruf K.
Mitokondria adalah organel sel tumbuhan yang memiliki membran dalam dan luar. Bagian ini seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau kristal. Fungsi mitokondria tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi. Selain itu juga tempat berlangsungnya siklus Krebs. Selanjutnya ada membran sel yang ditunjukkan pada huruf L. Membran sel merupakan selaput dari molekul lemak dan protein. Fungsi membran sel yaitu mengatur keluar masuknya molekul ke sel, melindungi isi sel, dan menerima rangsangan dari luar alias sebagai reseptor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan paling luar dari sel. Lapisan ini mengelilingi dan membatasi ruang sel untuk berkembang. Dinding sel terbentuk dari selulosa sejenis karbohidrat, pektin, lignin, dan hemiselulosa. Strukturnya kuat dan ada yang kaku, tapi tetap fleksibel. Fungsi dinding sel yaitu melindungi sel, memberi bentuk pada sel, menjaga tekanan turgor sebagai hormon sel, tempat penyimpanan karbohidrat, dan tempat keluar masuknya zat protein dan molekul sel kecil. Selanjutnya ada plasmodesmata, yaitu fungsinya untuk menghubungkan sitoplasma antar sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair dalam sel. Di sekitar sitoplasma terdapat organel-organel sel yang bersifat hidup dengan fungsi masing-masing. Fungsi sitoplasma yaitu pelarut zat-zat kimia dan sebagai media untuk reaksi kimia sel. Sekian penjelasan mengenai sel hewan dan tumbuhan dari kelompok 2 dan kelompok 5. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.